untuk yang hijau ini teman-teman tinggal diganti sesuai aktual di site. Hari apa, tanggal berapa gitu kan. Terus yang namanya siapa. Nah, untuk yang tulisan hitam ini wajib dibaca. Nah, yang kedua ini mengingatkan masalah banner dan barikade harus terpasang dengan baik. Untuk yang ketiga terkait sertifikasi dari WH, First Aid, dan Elektrikal, tim yang bekerja harus mempunyai sertifikat tersebut. Untuk poin yang keempat, untuk pekerja yang ada di atas tower harus mengkaitkan double hook-nya di 2 titik tambat yang berbeda dan posisi minimal sejajar dada atau yang paling bagus itu di atas kepala. Tidak boleh di bawah dada ke bawah gitu ya, sampai kaki itu nggak boleh. Terus yang kelima itu pengecekan tool, apakah ada yang perlu diganti dan lain-lain ya. Apakah sertifikatnya masih berlaku, lah ini juga harus dicek. Yang keenam, nah ini anjuran, harap semua tim berhati-hati dalam bekerja karena ada resiko. Resikonya setiap set berbeda-beda. Terus yang ketujuh, menekankan ke anggota tim apakah ada yang dalam kondisi sakit atau baru minum obat. Nah, ini yang sakit atau baru minum obat itu dilarang mengerjakan pekerjaan di ketinggian ya. Sebaiknya kalau sakit ya istirahat saja, gitu kan. Cuman kalau sakitnya ringan, bisa sambil bekerja, lebih baik jangan bekerja di ketinggian. Terus nomor 8, tim semua berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dan poin terakhir, nah ini dibaca bareng-bareng atau bisa dibacakan TL-nya, terus diikutin membernya. Nah ini deklarasinya, kami berjanji akan selalu mematuhi peraturan keselamatan kerja Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 dan Permen 9 tahun 2016. Selalu menggunakan full body harness dan double hook dengan absorber ketika bekerja di ketinggian. Nah ini dibaca sama semua tim. Dari sini kalau ada pertanyaan monggo di sela aja atau disanggah aja ya, nggak apa-apa dari teman-teman. Terus yang kedua ada foto tim di depan site ya, penggunaan APD. Nah selain foto tim, ini ada part isian. Nah ini isian juga jangan ada satu yang kosong. Kategori saponnya apa? TI atau non TI. Terus ground part atau tower part kerjanya. Nah, kalau tower part ya berarti APD-nya harus full. Terus skenario-nya apa? Nah, ini ada pertanyaan, dijawab sesuai kondisi aktual. Nah, standar, nah ini foto di depan pagar atau di depan banner. Posisinya itu banner jangan tertutup karena kalau ketutupan badan atau gimana AI nggak bisa ngedetek. Nah, terus jumlah yang di set terfoto semua, baik pekerja di atas maupun yang bekerja di bawah. Pastikan untuk banner itu terbaca jelas. Kalau di zoom nggak jelas ya nanti ada foto banner terpisah. Pastikan juga nomor-nomor darurat itu terisi dan tidak menggunakan nomor universal, misalnya 119 atau 1110 kan. Harus pakai kode area daerah tersebut. Nah, yang ketiga ada foto naik tangga ya, penggunaan hook. Nah, ini
lakukan proses memanjat dengan prosedur 3-point contact. Nah, pastikan hook terlihat jelas di mana ditambatkan. Nah, ini kan kelihatan ada di 1 dan 2 ini di 2 titik tambat berbeda gitu kan. Nah, 3-point contact maksudnya ini tangan manusia ada 2, kaki ada 2, berarti ada 4. Yang boleh lepas ya 1. Misalnya tangan kanan lepas buat mindahin hook, yang penting tangan kiri kedua kaki masih menampak di tangga gitu. Dan seterusnya kalau mau bergantian, yang penting 3 bagian tubuh ini tidak terlepas. Nah, untuk case yang belum punya akses masuk site, masih nunggu kunci dan lain-lain, boleh foto di depan pagar, hook terlihat jelas, ya kan? Karena AI akan mendetek hooknya. Dan jangan lupa dikasih remark kalau belum bisa masuk ya. Nah, terus yang keempat ada tag tool. Nah, sekarang lagi banyak report rejection di grup DOC, IOH Telkomsel ini terkait jarum apar sama test pen yang lagi sering disorot karena kebanyakan kadang lupa test pen di mana, pakainya obeng ya. Udah tahu itu obeng, jangan nekat. Lebih baik ganti. Nah, ini apar kalau jarumnya di merah, jangan nekat lagi, koordinasikan dengan QC-nya gimana ya kan. Soalnya kalau nekat jadi temuan, nah dendanya nggak murah sekarang. Kemarin aku di show kontrak baru katanya apar itu 3 juta dendanya. Terus nah ini standarnya foto alat kerja yang digunakan, toolbox ya kan. Dan posisi terbuka, terus P3K. Nah, yang lagi dilihat DOC betadin dan alkohol. Nah, untuk kita kadang paham yang kuning ini betadin, yang putih ini alkohol, tapi karena DOC itu bukan orang Indonesia, diperjelas lagi. Terutama posisi tulisan mereknya ini alkohol dan betadin ini harus pas di zoom kebaca gitu loh, biar si DOC itu enggak mempermasalahkan mana betadin mana alkohol. Kadang ya produk betadin dan alkohol di negara mereka beda dengan di Indonesia gitu kan. Terus untuk apar jarum presernya di zona hijau ya teman-teman. Kalau sudah mendekati merah dan lain-lain diinfokan biar segera diproses karena untuk pengisian refill apar ini nggak sehari 2 hari, butuh waktu. Kalau pengen cepet sih kalau pas di luar kota bisa ke pemadam kebakaran terdekat. Kadang mereka bisa bantu. Nah, terus ada foto cek kebocoran arus listrik. Nah, untuk yang sudah bisa masuk, yang harus dites minimal ini, tapi fotonya boleh minimal 3. Yang wajib ada pertama gerbang, karena teman-teman pasti sebelum masuk, pasti pegang gerbang dulu, buka gerbang. Nah, terus yang ada kemungkinan akan disentuh, tray, karena kita mau misal kabel. Terus ACPDP, misal kita mau connect power di situ, atau mau numpang ngecas, kan? Tangga kita mau naik, dites dulu. Nah, bracing, terus KWH, kabinet, atau dan busbar, gitu kan. Ini teman-teman wajib mengetes kebocoran arus listrik ini. Untuk di ISDP minimal 3 foto. Tapi kalau posisi masih menunggu akses, berarti yang baru bisa dipoto yang pagar. Lanjut di sertifikasi. Nah, ini mencantumkan nama SS, nama tim leader, member,
Kalau 3 orang ya 3 orang, 4 orang, 4 orang. Sesuai foto, ini kan yang bekerja di ketinggian 2, yang di bawah 2. Berarti namanya harus 4. Nah, yang satu ini kan supervisornya. Nah, dari 4 orang ini harus memenuhi minimal WH 2 orang, elektrikal 1 orang, dan first aid 1 orang. Nah, ini Pak, teman-teman udah pada paham ya. Dan pastikan permitnya juga valid, permit sertifikatnya 2 bulan atau 2 bulan lah sebelum expired, bisa infokan biar nanti diadakan training lagi, perpanjangan. Apakah butuh training atau tinggal administrasi aja. Nah, yang terakhir ada cek scan aja ya, verifikasi muka. Nah, setiap orang yang di scan, dan apabila teman-teman sudah punya sertifikat semua dan sudah terdaftar, lah empatnya tadi pasti muncul di sini. Nah, ini requirementnya WH minta 2, electrical 1, first aid 1. Nah, ini untuk sertifikasi. Terus untuk skill ada wireless hardware instalasi minimal 1. Lah ini kebacanya di TL-nya. Ada first aid, electrical ya kan. Di sini ada microwave, ada wireless hardware instalasi. Nah, pastikan dari AI-nya itu approve dari robotnya ya. Nah, itu untuk EHS. Nah, ini kemarin dapat show pelanggaran EHS dari region lain, dari Sapon lain. Nah, ini ada tim yang gak pakai helm di set, full body harnessnya gak standar, gak pakai sepatu, kan? Lagi merokok. Nah, ini kalau kejadian kayak gini ditemukan sama Huawei, ini langsung di stop pekerjaannya. Kalau ada stop pekerjaannya ini, dampaknya itu misal di region ini North Sumatera, ini dampaknya bukan buat Sumatera doang, nanti ke nasional. Misal kejadian di ADW, ya udah nanti ADW nasional se Indonesia bisa kena dampaknya, termasuk kayak harusnya TL di Jabo dapat reward gara-gara ada kejadian di Sumatera nggak dapat gitu kan. Terus kalau kejadian lagi di region Sumatera, terus di region mana lagi, misal di CC kan, ya nanti bisa berdampak 1 minggu nasional akun dibekukan. Ini bukan, yang rugi itu bukan satu tim ini aja, yang rugi juga satu perusahaan ini. Nah, terus ini juga di bawah nggak pakai helm, ya kan. Nah, terus banner nggak dipasang. Nah, ini Huawei itu punya banyak CCTV dari penjaga set, mereka kenal, atau dari HS-nya, MS-nya itu kan. Atau kadang driver Huawei itu keliling ngantar material sekaligus jadi mata-mata. Nah, ini saya harap sih nggak ada ya Bu di kejadian kayak gini di tim kita. Nah, itu materi EHS dari saya, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dari bapak-bapak? Atau kalau Cukup ada sih pertanyaan, kalau San, dari saya. Mungkin dari yang lain, kalau ada teman-teman. pertanyaan dari Iksan langsung aja tunjuk. Tanyaan ya, saya nunjuk siapa ini? Bingung saya ini. Ya, di sini aja masing-masing. Apa ya pertanyaannya ya? Ada. Ya dari QC yang lain, monggo. Apa-apa. Kalau tim yang gak ada yang bertanya, Mas Iksan aja yang coba tembak 1 orang gitu. Kayak kemarin. Ya.
Ya, mau dari Makisan atau dari QC yang lain, nggak apa-apa. Sisa yang nunjuk, yang pertanyaan dari QC yang lain, boleh. Bu, dari teman-teman QC sebelah barangkali ada yang mau ditanyakan ke tim. Yang mau nunjuk siapa ya? Bentar, yang aktif. Region mana Pak? Sebutin nanti saya cari orangnya nih Pak. Bebas Makisan. Kalau nggak dari region Makisan lah. Siapa ya? Ini aja lah saya nanya, barangkali ada teman-teman yang bisa jawab ya. Standar pemasangan banner dan barikade itu di mana? Ada yang berani bantu jawab? Halo, langsung raise hand atau buka mic, boleh. Monggo dari teman-teman barangkali ada yang bisa jawab. Pintu. Agar tower. Pagar terus untuk Depan pintu, barikadenya juga pas diisi masuk, pintu masuk. Untuk barikadenya? Barikadenya yang lebih bagus ya Pak, di keliling tower kalau untuk tower. Nah, terima kasih Minimal Mas Andi. setengah lah, setengah tower. Setengah pagar. Setengah pagar. Intinya sih setengah pagar. Untuk barikade, untuk banner benar di pagar, di pintu pagar ya, bukan di pintu pagar, pintu ya. Pagar bukan di pagar, pintu pagar. Ya, di pintu pagar ya, bukan di pagar keliling ya. Gerbang pagar. Kalau Polisland paling bagus untuk di tower itu minimal setengah lingkaran dari luas dari luas towernya, soalnya taruhlah tower 5x10 minimal Polislandnya itu setengah, atau tampak depannya aja paling ujung sampai ujung ke ujung. Nah, ininya minimal itu kalau barikade itu di pintu pagar nggak apa-apa, yang penting menghalangi orang mau masuk gitu loh. Maksudnya kalau pintu terbuka, yang penting barikade itu jangan sampai ikutan geser gitu loh. Tetap dia menghalangi orang masuk. Setiap orang mau masuk itu harus terhalang dulu sama itu gitu loh. Jadi sempat nunduk, sempat membaca gitu. Tujuannya itu. Terima kasih Mas Andi untuk jawabannya. Terus apa lagi ya? Kalau nggak saya nanya lah. Tunjuk dulu Makisan orangnya. Bebas dari mana? Waduh, nunjuknya bingung nih. Tadi Jabo ya Mas Andi ya. Urut dah. Habis Jabo ke WJ nih. WJ siapa ya? Kenapa ya? WJ. Tuh ada Pak Ade. Oh ya Pak Ade. Assalamualaikum Pak Ade. Ayo sesepuh. Pak Ade, Roger Pak Ade. Masih lagi Pak Ade. Pak Ade. Kalau Pak Ade ada ADW WJ Andri atau WJ Haryo ini. Tes. Atau ada ini jangan-jangan cuman ininya doang, namanya doang nih. Orangnya nggak ada. Hadir Pak, hadir. Oh, nah, tuh. Siapa nih? Mas Haryo ini dari WJ. Ya, Mas Haryo. Ini yang saya tanyain. Tiap hari kan sering dari sisi QC untuk nge-share propaganda ya? Iya, Pak. Ya. Nah, itu kan kita ngecek apakah memang masing-masing tim itu dicek, apa dipahami, hanya cuma dibaca atau dilewat doang. Nah, yang pertanyaan saya, setiap nge-share pasti ada QC itu nge-share yang terkait masalah 10 aturan aman dalam bekerja. Bisa disebutkan nggak apa aja?
Saya buat ke tes aja nih. Apakah memang setiap hari yang QC share propagandanya itu apa dibaca? Sekedar dibaca atau dipahami juga gitu. Yang 10 ini, Pak. Ya, yang 10. Nomor satunya pastikan CR proof, dilarang melakukan aktiviti di live network tanpa CR. Nomor kedua, pastikan login logout di grup MS customer sebelum dan setelah meninggalkan site. Nomor ketiga, pastikan aktiviti di supervisor by Huawei engineer, RSC integrator dan project. Nomor keempat, jika menemukan masalah di site, segera eskalasi ke Huawei PIC. Nomor kelima, call NOC sebelum dan sesudah aktiviti. Nomor keenam, setelah aktiviti, pastikan status site ke NOC, integrator, dan Huawei PIC. Nomor ketujuh, untuk aktivitas swap, pastikan ada foto before dan label lengkap untuk mempermudah jika ada rollback, Pak. Oke. Seperti itu. QC, benarkah itu? Itu 10-nya tentang ini ya berarti ya, yang network security itu, Pak. Itu yang cyber security, Pak. Coba yang 10 aturan aman dalam bekerja. Yang gimana cara ini amannya kita dalam bekerja. Kan ada tuh propaganda yang sering di-share. Pernah nge-share nggak diskusinya? Yang di-share tiap hari seperti itu aja, Pak. Mana QC-WJ-nya? Hadir, Pak. Ada. QC-WJ-nya ada? Ada, Pak. Pernah di-share nggak yang itu, Di? Kalau saya tiap hari selalu nge-share tentang fake report, network security, sama ini 8 alat perlindungan yang wajib bekerja di ketinggian, sama toolbox meeting. Oh, ya nextnya sambil di-share juga yang terkait masalah 10 aturan dalam bekerja. Karena itu penting juga ya. Iya, Pak. Ya, mungkin yang beberapa yang region yang memang belum ada, ya saya jelasin juga di sini. Yang pertama itu, Anda bertanggung jawab untuk keselamatan Anda sendiri dan orang lain. Yang kedua, kecelakaan harus dicegah. Tiga, jangan cari gampang, selalu ikuti aturan. Yang keempat, jika Anda belum berlatih, jangan lakukan. Yang kelima, gunakan alat pengaman dan gunakan dengan benar. 6, cermati resiko lingkungan sebelum melaksanakan pekerjaan. 7, jangan pernah bertelanjang kaki dan badan. 8, jangan bercanda ketika bekerja, lakukan dengan serius dan berhati-hati. 9, selalu cermati kecelakaan yang hampir terjadi dan laporkan. 10, selalu pakai alat pelindung diri. Mungkin itu nanti share juga masing-masing, karena nggak hanya dari sisi cyber security doang, mungkin ya ke aman dalam bekerja juga kita perlu juga gitu, itu yang share. Oke. Oke, yang lain? Ada lagi, Mas Isan? Yang terkait propaganda aja yang lain. Karena PR kita masih banyak itu, setiap yang kita share propaganda itu jarang pernah ditanya. Ya mungkin dibaca karena di WA cuma lewat-lewat doang gitu, tapi tidak dipahami juga gitu. Fungsinya propaganda itu untuk apa? Ya wis, lanjut. Selanjutnya apa ini? Ada materi lagi nggak, Mas Iksan? Lanjut. Ada, Pak. Bentar, Pak. Oke, silakan. Nah, ini materi berikutnya tentang BCG dan network security. Nah, untuk yang BCG ini singkat saja. Ini kan rambu-rambu dalam bekerja di Project Huawei, kita itu dilarang untuk melakukan pelanggaran berikut. Termasuk yang pertama ini fake permit. Jadi teman-teman yang bekerja harus namanya ada di permit. Walaupun kenal dengan MS-nya, kadang nanti kalau si Huawei nemuin, nah ini jadi masalah gitu kan. Terus yang kedua ada fake BA
berita acara ya. Nah, ini berita acara tentang serah terima barang atau apa ini juga dilarang untuk melakukan pemalsuan. Karena semua yang berkaitan dengan pemalsuan ini dendanya enggak murah, kan. Terus yang ketiga ada material di site itu hilang, material stolen. Nah, kita naruh barang, lah itu hilang, itu juga termasuk pelanggaran. Ada lagi sih guys, material yang rusak gara-gara kita, lah itu juga termasuk pelanggaran. Dan yang terakhir ini ada fake Comcast, yang set itu harusnya cuman diminta bongkaran, terus dibikin berita acaranya jadi Comcast dan lain-lain. Lah ini juga termasuk pelanggaran. Setiap ada bongkaran dan lain-lain itu sebenarnya Huawei mencatat set. Oh, kalau di set ini itu pasti diminta bongkaran. Nah, kadang di bulan berikutnya ada mus lagi di set itu, nanti beda subkon. Nah, kalau di subkon itu, di subkon yang satunya itu aman lah, nanti subkon pertama yang ada bongkaran atau apa itu nanti diselidiki. Nah, kemarin diminta kok sekarang enggak ya kan. Atau pas subkon kedua lah itu KTP-nya itu beda gitu kan. Nah, itu juga nanti diselidiki sama pihak Huawei. Huawei itu nanti akan onsite, akan menginvestigasi, mencari tahu kebenarannya itu gimana gitu, untuk set tersebut. Nah, itu aja sih Pak kalau untuk sharing di materi BCG ini. Kita lanjut yang network security. Nah, network security atau keamanan cyber ini tujuannya untuk memastikan ketersediaan, integritas, kerahasiaan, keterlacakan, dan ketahanan produk, solusi, dan layanan berdasarkan kerangka hukum. Selain itu melindungi konten komunikasi, customer, dan pengguna, data pribadi, dan privasi yang dibawa di dalamnya. Nah, dan aliran informasi yang tidak bias. Nah, intinya tujuannya cyber security ini untuk melindungi jaringannya customer ya teman-teman. Nah, di samping itu kalau jaringan customer terjaga ya pada saat yang sama melindungi Huawei termasuk kita ya dari hal-hal yang merugikan customer gitu. Nah, kalau udah customer udah rugi, udah komplain ya kita hilang kepercayaan dari customer. Nah, setiap pekerjaan kita butuh CR. Nah, dan CR ini di setiap project beda-beda. Dulu Tri itu pakai nama CR, Telkomsel CRQ, Telkom juga CRQ. Kalau di XL namanya Ewo, dan kalau di Indosat namanya Anyway. Nah, ini membutuhkan tri approval. Nah, ini apa itu tri approval? Tri approval itu ada 3. Yang pertama technical atau TD. Yang kedua itu project atau PM. Yang ketiga customer. Nah, pekerjaan yang membutuhkan tri approval ini tentang perubahan jaringan atau namanya aktivitas yang kita bersinggungan langsung dengan jaringan existing. Nah, kalau pekerjaan yang masih install perangkat install perangkat lunak di set baru ya, masih inject soft, inject script ya kan, belum di on air kan, itu masih belum butuh tri approval. Masih instalasi di new set lah, ini masih belum. Nah, pekerjaan yang kedua ini ada integrasi. Nah, untuk integrasi kita membutuhkan tri approval karena ya awalnya kan tidak ada menjadi ada gitu kan, on air gitu kan. Nah, ini customer juga harus approve. Yang ketiga ada pekerjaan sell upgrade. Ini upgrade nih.
tambahkan sel tetangga. Terus juga ini ada upgrade dari 10 giga ke 20 giga. Nah, yang kelima ini ada bongkar. Bongkar itu kayak dismantle. Nah, dismantle butuh tripropal karena jaringan existing akan dimatikan gitu kan. Terus yang terakhir ini selesaikan masalah, berarti kayak troubleshoot, misalnya troubleshoot PSWR, troubleshoot alarm. Nah, ini harus pakai CRQ ya. Nah, ini selanjutnya ada 4 step saat onset. Nah, yang pertama persiapan onset. Nah, ini pertama ini kita harus memastikan akses informasinya, termasuk dari permit, apakah ready. Nah, pekerjaannya butuh CR atau enggak, kalau butuh CR, nah ready apa enggak gitu kan. Nah, terus dokumen instalasinya, misalnya kalau BTS berarti butuh CAF, SID kan, TSSR. Kalau MB ada tambahan link budget gitu kan. Nah, terus yang kedua ada activity plan. Nah, kita harus mendapatkan informasi yang jelas tentang SOW-nya apa. Jangan sampai teman-teman mau install, misal install MB ya, kita lupa bawa apa buat pointing gitu kan. Nah, terus selalu melakukan koordinasi, bisa telepon atau lewat WhatsApp group dengan PIC terkait dari customer MS. Nah, ini untuk persiapan sebelum onset. Nah, ketika udah sampai set, nah, teman-teman jangan lupa untuk foto existing instalasi, kondisi aktual sekarang gitu kan. Apakah kabinetnya lecet atau bekas congkelan gitu kan. Kita harus punya eviden, surrounding sekitaran set juga harus kita foto gitu kan. Terus ketika mos juga harus dicek kesiapan materialnya ya kan. Misal di cap itu kita pasang di ketinggian 70. Nah, ternyata kiriman kabel optiknya itu cuma 50 lah. Ini juga harus dieskalasikan karena kalau dikirim 50 kan nggak cukup tuh. Terus selanjutnya selalu melakukan koordinasi dengan BSS atau transmisi engineer ya, untuk atau integrator untuk mengetahui status existing selnya gimana, ada alarm atau tidak ya kan. Jangan sampai ketika kita mau meninggalkan set, nah itu kan tadi ada alarmnya gitu kan. Kita disuruh nge-clearkan padahal sebelumnya sudah ada gitu. Nah, terus terakhir itu selalu melakukan koordinasi dengan BSS atau engineer transmisi atau integrator tentang detail SOW-nya. Di situ ada pekerjaan apa. Ya kan? Lanjut untuk memulai aktivitas di set. Nah, setelah koordinasi tadi clear dari alarm dan lain-lain, itu kita sudah dipersilahkan izin. Nah, pastikan aktivitas sesuai dengan SOW lah. Kalau kita ada apa namanya UBPP ya jangan kita ngotak-ngatik RTN gitu kan. Itu UBPP kan ada di BBU. Pokoknya kita bekerja sesuai dengan SOW atau MOP-nya ya. Terus eskalasi dalam waktu 5 menit jika menemukan masalah. Contohnya kayak tadi ini hardware-nya faulty, kita mau insert UBPP tadi ternyata UBPP-nya faulty. Ya, kita harus eskalasi. Terus transmisi isu, kita suruh nyolok kabelan di IDU ternyata portnya penuh. Ya, lah, itu juga harus eskalasi. Atau sampai ada case BTS down. Nah, ini harus dieskalasi minim maksimal itu nggak boleh lebih dari 5 menit. Terus monitor dan update progress report setiap 1 jam sebelum jam CR atau anyway selesai lah. Ini maksudnya kalau pekerjaannya itu
waktu siarnya sampai jam 5 sore, nah, jam 3 atau jam 4 itu teman-teman harus bisa mengira-ngira atau eskalasi kira-kira pekerjaannya itu selesai apa enggak gitu dengan waktu 1-2 jam itu. Misal ternyata kira-kira wah kalau 2 jam nanggung nih, kurang sedikit lagi, mungkin bisa di extend, atau misal wah ini masih butuh waktu yang lama, ya mau nggak mau kita lakukan rollback gitu kan, karena kita di jam anyway atau CR itu selesai, kondisi si set existing itu, sel existing juga harus up kembali seperti semula. Terus selesai aktivitas, informasikan ke integrator ya. Setelah selesai, termasuk status setnya, selnya udah up belum, alarmnya udah beres belum. Terus yang kedua, informasikan ke Huawei setelah selesai aktivitas untuk mendapatkan status activity kan. Makanya dari Huawei udah bilang oke, clear, statusnya udah oke, udah. Biasanya ada report integrasinya ya. Misalnya kalau integrasi ada flash report integrasi bahwa set ini udah statusnya udah integrasi. Terus yang terakhir menginformasikan dan harus mendapatkan izin untuk meninggalkan set. Dari customer itu bisa diwakilkan dari MS, terus Huawei dan integrator. Nah, ini harus by WA group. Jadi yang monitor juga bukan, kalau JP kan 1 orang. Kalau di WA group yang monitor dari bapak-bapak PM juga bisa sambil monitor. Nah, ini maksud CR. Apa itu CR? CR adalah permintaan resmi yang diajukan untuk mengizinkan kami untuk melakukan proses pada jaringan customer atau pelanggan ya, yang berisi downtime yang diberikan. Nah, downtime itu adalah waktu yang dampak layanan yang diizinkan. Maksudnya dampaknya itu dari jam berapa sampai jam berapa lah, itu boleh melakukan eksekusi di jam itu gitu. Nah, semua itu pekerjaan harus benar-benar ngikutin waktu CR. Nah, reguler CR waktunya itu ya, itu dari jam 1 sampai jam 5 sore. Ada juga yang dari jam 11 siang sampai jam 5 sore gitu kan. Nah, itu ini reguler. Ada lagi yang malam gitu kan, semua dilihat berdasarkan dampak gitu loh. Dampaknya kira-kira mati banyak ya, makanya diizininnya malam gitu. Karena yang mati cuma 1 set, siang boleh gitu. Seperti itu. Nah, ini kalau ada case insiden, nah kita posisinya ada di partner. Kalau ada insiden set mati atau ternyata perangkatnya faulty, nah ini dari engineer atau tim di site ya, langsung eskalasi ke SS, dikasih waktu 5 menit. Dan SS ini koordinasi ke PM, ke Huawei juga dikasih waktu 5 menit. Nah, nanti di sini Huawei juga punya waktu sendiri. Kalau yang FCC 5 menit, nah, RPM-nya 5 menit, dan GM regional 10 menit. Nah, ini nyampe ke customer gitu. Nah, kalau customer kan mau kapanpun responnya ya, namanya customer ya kan. Tapi kita cuma dibatasi 5 menit, nggak boleh lama-lama. Niat kita misalnya baik, mau wah ini kejepit optiknya gara-gara saya nih, mau tak troubleshoot aja sendiri. Jangan gitu, lebih baik eskalasi dulu sambil kita berusaha untuk memecahkan masalah itu gitu. Kita eskalasi sembari kita memperbaiki masalah. Jangan sampai kita berusaha memperbaiki tanpa eskalasi ya, nanti dampaknya kemana-mana. Nah, ini ada 5 aturan manajemen ya. Akun manajemen yang pertama itu jangan bagikan akun user, 1 akun hanya untuk 1 orang. Yang punya laptop
harus dipasang Java Shield. Terus yang ketiga harus install software antivirus, dan setelah diinstal ya harus diaktifkan pemindaian, di scan otomatis per minggu. Terus yang kelima ada selalu melakukan update Windows ya. Nah, setelah meninggalkan project, misalnya dari dia punya akun ISDP, setelah meninggalkan project Huawei ya mau nggak mau akunnya harus dinonaktifkan. Nah, ini ada 8 kebijakan Huawei ya. Yang pertama ya Subkon wajib mengikuti MOP. MOP itu termasuk prosedurnya ya. Terus yang kedua, Subkon wajib mengikuti SOW-nya apa. Kembali lagi, kalau nggak ada yang nggak sesuai dengan SOW, selalu eskalasi. Terus yang ketiga, Subkon wajib mengerti detail SOW-nya apa. Jangan pas nyampe set, bingung mau ngapain, disuruh berangkat-berangkat aja. Terus yang keempat, sebelum Subkon berinteraksi dengan material, nah ini harus mendapat persetujuan. Ini untuk case set existing ya kan, tidak boleh langsung berinteraksi dengan material sensitif hanya karena permintaan customer. Misalnya dimintain tolong apa ya kan, koordinasikan saja ke Huawei. Terus yang kelima, karyawan yang ditunjuk sebagai SS ya kan, koordinator, nah ini harus mengeplankan planning untuk pekerjaan besok, misalnya untuk hari Sabtu berarti diplanningkan pas hari Jumat ya, 24 jam sebelum pelaksanaan proyek. Berarti SS harus ngeplan sehari sebelum. Plan itu harus jelas, dari sekarang udah by ISDP, udah ada nama, ada nomor HP-nya, ada akunnya ya kan. Terus yang keenam, Subkon wajib menginformasikan ke Huawei sebelum masuk lokasi site dan sudah meninggalkan site. Nah, ini adanya di sistem ISDP ya, clock in clock out. Terus yang ketujuh, Subkon yang masuk site wajib install, nah ini aplikasi untuk sesuai customernya ya. Terus yang ke-8, Subkon wajib menelpon Huawei, mengeskalasi kalau ada masalah ya, 5 menit. Terus nah ini ada 9 larangan. Yang pertama itu dilarang keras mengakses sistem pelanggan atau mendapatkan jaringan pelanggan dan melakukan operasi pada jaringan pelanggan. Nah, atau mengambil foto di ruang pelanggan. Lah ini misal mengambil foto tanpa izin apalagi di BSC dan lain-lain, lah itu termasuk pelanggaran ya. Terus yang kedua, dilarang keras melakukan operasi di jaringan tanpa terapproval. Terus yang ketiga, dilarang keras melakukan integrasi upgrade dengan software yang tidak resmi. Nah, software yang resmi dapatnya dari Huawei gitu kan. Terus yang keempat, dilarang keras untuk melakukan operasi pada jaringan dalam waktu persetujuan non-industri, lah daytime. Nah, ini berarti di luar CR ya, dilarang. Terus dilarang keras menggunakan sistem default atau akun orang lain. Dan jangan pernah menyimpan atau menggunakan akun administrator tanpa autentikasi pelanggan. Yang keenam, dilarang keras melakukan operasi apapun yang di luar MOP. MOP itu method of procedure ya. Terus yang ketujuh, dilarang keras menyelesaikan pekerjaan tanpa pengujian, pengamatan layanan akuntansi. Nah, ini maksudnya jika pengujian adalah tanggung jawab pelanggan sesuai dengan
MOP yang disetujui. Ini maksud di tes itu kayak kita ngisal BTS integrasi, nah jangan lupa itu di speed test gitu kan. Terus yang ke-8, dilarang keras mengakses jaringan pelanggan dengan laptop yang tidak terpasang Java Shell. Nah ini yang terakhir, selalu diulang-ulang. Begitu terjadi insiden, engineer perlu segera melaporkan masalah tersebut dalam waktu 5 menit. Kembali lagi 5 menit, nggak boleh menunda-nunda ya teman-teman. Nah ini sharing case di tahun 2020. Nah ini sell down karena partner melakukan troubleshoot cross feeder tanpa CR. Tiba-tiba namanya cross feeder troubleshoot kan dicabut, misalnya crossnya cross optiknya kita cabut, kan selnya down, muncul alarm. Nah ini kita salah karena nggak ada CR. Terus partner tidak share plan ke FCC lah, SS-nya nggak nge-share kalau ada pekerjaan troubleshoot. Nah ini juga SS-nya salah. Dan yang ketiga, ditemukan di set instalasi jumper tidak terhubung dengan benar. Ini TL-nya salah lagi. Nah yang keempat, partner tidak melakukan konfirmasi ke NOC. Wah ini akhirnya rame. Teman-teman kembali kalau ada pekerjaan yang berdampak atau menyentuh jaringan existing, ya kita harus bekerja ada anyway CR yang ada tree approval-nya ya. Nah ini taponya disuruh refreshment lagi, ya kan. Bisa jadi nanti ada exam lagi, training network security. Terus ada lagi case yang kedua, nah, ada pekerjaan upgrade link dari 2+0 ke 4+0. Nah, ada CR number-nya. Nah, linknya sudah sukses terupgrade dari ke 4+0. Nah, tapi ternyata ada 3 BTS down, mati. Nah, ternyata si tim itu miskomunikasi dengan NOC-nya. Ternyata di dalamnya itu masih ada konfigur VLAN yang enggak di-create lagi gitu. Nah, sebenarnya kan kalau mau upgrade di capture dulu VLAN-nya ada berapa ya kan. Nah, di sini karena ada yang kelewat, ya 3 BTS mati. Itu case yang kedua. Lah ini yang case ketiga udah sering di-share. Misal kita mau upgrade link, kalau before-nya horizontal, ya after-nya juga harus horizontal. Nah, ini sebelumnya horizontal, after-nya vertikal, ya setnya mati. Terus ada case lagi kabel ETH atau LAN ya. Nah, ini harusnya kabel transmisi yang ada di luar kabinet ya dikasih conduit. Nah, ini juga pemasangan antena bergeser karena stick rod-nya nggak dipasang sesuai standar, nggak kencang ya kan. Ini dampaknya ya ada 10 BTS mati. Nah, itu aja Pak sharing session dari saya terkait BCG dan network security. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, makasih Mas Iksan. Kalau ada pertanyaan lagi? Halo? Oh, ada tambahan dari Ada apa? Bapak. Oh, cukup ya. Nggak ada, udah cukup saya rasa. Terus saya balikin ke Pak Obed, Pak Doni.
Tanya lagi lah. Ya udah. Ini jangan pada tidur semua gitu. Handphonenya disimpan doang. Cuman kayak radio nih kedengaran aku. Tes dulu, masih ada nggak orangnya tuh? Siapa ya? Mau tanya siapa ya? Tadi WC udah, CC nih sekarang nih. EJ belum? CC, CJ belum? CC sama WC, EJ ya. CJ. Mana sih CC? Mas Adinda Kusuma. Cek. Halo Mas Adinda. Wah. Atau Mas Yuli. Tes Mas Yuli. Mas Dinda, Mas Yuli. Tes suara. Ada Dami nih, Dami. Ada yang muncul. Udah dicekin dulu SS, PM. Kalau yang EJ banyak nih. Ada Percuma ntar kita ngoceh-ngoceh, ini nggak ngedengerin sama aja. Halo, masuk. Oh ini Mas Dinda. Kan tadi aku share yang 4 step onsite. Nah, yang ini yang waktu persiapan ke site, sebelum ke site itu biasanya Mas Dinda sebelum nyampe site itu ya Mas Dinda itu memastikan apa aja gitu loh sebelum nyampe site yang perlu dipastikan. Misal Mas Dinda dapat plan dari SS-nya kan. Yang perlu dipersiapkan ketika Mas Dinda mau ke site itu apa aja? Yang pertama permit ready, yang pertama cek tool, APD udah lengkap apa belum semuanya. Sama kelengkapan kendaraan dicek. Ini bicaranya network security ya, bukan EHS ya berarti ya. Ya. Berarti itulah APD skip dulu aja, yang penting ini dulu. Dapat plan, misalnya hari ini instalasi MOS. Terus yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat itu apa gitu. Tes. Ini permit. Permit dapat. Terus setelah permit apalagi? Apa siar. Oke, berarti kerjanya ada ganggu link transmisi existing ya. Iya, apa matiin BTS. Terus cek apa itu minta CHF diinstal di ketinggian berapa. oh berarti engpar ya berarti ya parameternya ya. Terus apalagi Mas? Ini menyesuaikan
plan-nya sesuai SOW. Plan-nya sesuai SOW apa enggak gitu. Terus ini melakukan koordinasi dulu sebelum ke lokasi site dengan PIC Tower, PIC MS sekitar, NOC maupun. Oke, berarti pertama kan tadi permit. Kalau udah permit, koordinasi aksesnya gimana ya berarti ya. Akses terus apa CR jadi apa namanya TSSR ya kan, parameternya. Oke, berarti kalau permitnya nggak ada, berangkat nggak Mas? Permit nggak ada, nggak berangkat. Siap. Pokoknya pastikan dulu aksesnya ya, kuncinya di mana ya kan. Jangan mau nanya kunci kan harus pakai permit. Iya, betul. Terkadang permitnya ada, ternyata kita nyampe set gara-gara gak koordinasi kelewat ternyata rumah MS-nya. Harusnya kita bisa mampir dulu ke rumah MS ngambil kunci ya kan. Buang waktunya gitu kan. Pokoknya sebelum berangkat teman-teman pastikan dulu permitnya, terus koordinasi aksesnya gimana. Nah, terus setelah akses udah beres, CR-nya ada enggak ya, pastikan posisinya itu apa semua yang dibutuhkan komplit. Makasih Mas Adinda atas jawabannya Mas Adinda. Ya, sami-sami. Terus dari EJ Mas Yasir. Hadir Mas Yasir? Mas Yasir atau siapa ya ini ya? Atau Mas Wandi? Mas Yasir apa Mas Wandi? Monggo. Bapak Yasir? Sir? Wah, Yasir ini. Sir? Mic-nya nggak muncul nih. Coba dibuka videonya dulu semua biar ketahuan nih. Ayo. Ayo, Pak Yasir. Nah, itu kan kelihatan ganteng-ganteng kan. Oh, itu ada Mas Teguh, Mas Teguh aja nih. Oh, Yasir kok. Oh ya ada Mas Teguh. Ya, Sir pinter juga deh ngapus-ngapusin nggak ono mic-e. Mas Teguh, monitor Mas Teguh. Teguh. Ye. Ya, wis. Mas Teguh, ayo. Oh, Mas. Aku mau nanya, pekerjaan yang membutuhkan tree approval itu apa aja? Tree approval itu kalau pekerjaannya loh ya. Apa Mas? Pekerjaannya yang butuh tree approval itu pekerjaan apa aja? Install Mas. Install terus? Sama dismantle. Dismantle. Terus? Sama swap. Swap, oke. Ya. Lagi? Ya Mas. Oke. Kalau install sih sebenarnya masih belum tepat ya Mas ya. Kalau install kan kadang masih belum on air atau apa masih belum. Ya. Jadi, kalau tadi apa namanya jawabannya dismantle benar karena itu linknya apa transmisi atau selnya ada, kita dismantle kan jadi nggak ada gitu kan. Ya benar Mas. Kadang swap kan juga butuh approval karena posisinya kan ini Mas, kita tergantung swapnya swap apa gitu loh Mas. Karena kan kalau kita swap butuh Mas, bener Mas. Iya. Butuh. Yang tadi install aja yang kurang tempat Mas. Siap. Matur suwun Mas. Sami-sami Mas. Terus siapa lagi ya? Gua ada voucher nih. Monggo Pak Doni. Ya. Kirim.
Ya, ntar dulu lah. Gue kasih pertanyaan baru gue kirim. Nah, lauk kayak sokap ya. Berarti saya dapat ada nih. Kan belum, saya baru nanya nih. Mau langsung Mas Teguh nanya, monggo gitu kan. Nah, pertanyaannya gampang, yang biasa kalian lakukan di set gitu kan. Yang pertama, saya nanti Mas Ihsan cross check ya. Step apa aja yang kalian lakukan di set dari awal, misalkan kalian nyampe set nih ya, kita ngomongin udah di set. Stepnya apa aja dari awal sampai akhir. Kalau dibilang dari Cico itu kan sampai clock out-nya, step apa aja yang harus kalian lakukan? Harusnya ada lah. Harusnya pada tahu kan? Ayo monggo teman-teman. Ayo siapa bebas? Saya rebutan. Pertama prepare AS dulu. Oke. Set name dan DWD. Ya. Kan? Duanya langsung EAS. Kedua, ketiganya langsung cicok. Keempat, sesuai dengan SOP pekerjaan, apa yang akan dilakukan. Setelah itu, pekerjaan sesuai. Kalau di MSC, laporan untuk siarnya alarm aman atau tidak. Kalau sudah aman, baru langsung clock out. Apa yang kelima apa tadi? Sebelum clock out apa, Mas? Apa tuh? Sebelum clock out memastikan untuk CRQ aman, untuk alarm, untuk pekerjaan ini sudah aman atau belum, sudah kedetek sama NOC atau TOC. NOC lah. Tuh. Yang kelimanya baru langsung clock out. Kalau udah aman baru clock out. Jadi pastikan kerjaan sudah clear, baru clock out ya. Iya, ya harus seperti itulah. Kerjaan belum clear, jangan pulang dulu. Apalagi CR. Kalau kelas MSC kan harus seperti itu. Ya udah, dapat voucher lo bau-baunya. Enggak, tak dulu. Udah lengkap belum Mas Ihsan? Masih kurang, Pak. Masih kurang. Ayo, kurang deh. Kurangnya apaan lagi? Tinggal tambahin doang. Kayak sampai aja. Ih, kaku-kaku amat. Enggak, dari gampang. Harus dari stepnya ada yang kurang nggak yang menurut lo? Stepnya, masa cuman yang EHS dilakukan kan ada tuh apa aja? Ya, S kan udah semuanya, termasuk kita masukin sertifikat, status. Nah itu kan ada stepnya, berarti kan perlu ada sertifikat. Terus perlu apa lagi? Sertifikat, ya kan APD, terus foto tool, ya kan. Terus yang apa? Foto tool, tes pen, video toolbox meeting, habis tes kebocoran. Oh, entah. Gampang Mas Teguh. Pertama toolbox meeting, ya benar toolbox meeting. Habis toolbox meeting, di situ ya habis toolbox meeting bawah-bawahnya isi itu semuanya tuh ada perkataan yang iya atau tidak. Setelah itu foto tool. Setelah foto tool, bawahnya sertifikat itu bawahnya lagi nama-nama tim dan nomor telepon. Nah kan setelah itu pas ID itu skill itu yang pakai permuk itu. Nah, ayo ada yang lain yang buat ngelengkapin? Kita tahan dulu ya Del. Ini Pak. Cornerstone. Ya Pak. Nih. Aditya dari EC Pak. Oke. Mana Mas? Syarat-syaratnya untuk masuk set. Bilang apa? Pertama, cek permit valid apa enggak. Ya. Kedua, izin BSS atau MSMS tempat. Ya. Pekerjaan instalasi atau upgrade atau troubleshoot dan lain-lain sebagainya. Setelah itu jika ada pekerjaan apa itu upgrade, swap upgrade atau memungkinkan ada sell down atau set down, cek CRQ. Nah, setelah CRQ sudah direquestkan, tinggal nunggu rilis. Step selanjutnya EAS. Setelah EAS
Pengerjaan step keduanya, pengerjaan pengerjaan tag seperti tag EHS, seperti kayak toolbox meeting, wiring PPE, seperti kalau ada yang pekerjaan di atas tower part atau ground part. Yang ground part memakai APD ground part seperti sarung tangan, sama rompi kerja, dan helm ground part. Jika ada pekerjaan yang ada di tower part, pemakaian full body harness, single lanyard, dan double lanyard, full absorber. Nah, tak-taknya seperti ada foto tim memakai full APD body harness, dan satu orang memakai atribut ground part. Nah, setelah itu step-stepnya pertama awal toolbox meeting untuk mengetahui kelengkapan tim, apakah benar-benar sudah siap untuk melakukan pekerjaan atau belum. Yang kedua mungkin ada foto banner, foto tim seperti pemakaian masker wajah, pengecekan sepatu, pengecekan sarung tangan, pengecekan helm, pengecekan rompi, dan body harness seperti kayak itu. Yang selanjutnya climbing, kalau ada pekerjaan di atas, foto climbing, full body harness dan single lanyard, double lanyard terpasang dengan benar di atas kepala. Yang selanjutnya full foto tool seperti tambang, puli, toolbox, first aid, APAR. Selanjutnya tes kebocoran arus. Setelah tes kebocoran arus, foto sertifikat. Satu orang foto dengan sertifikat ground part, dan 2 orang foto dengan sertifikat tower part. Setelah itu melampirkan foto-foto seperti pas ID, K3 ketinggian, K3 first aid, elektrikal, seperti itu, dan mencantumkan nama tim yang onset. Jika ada 3 tim, dimasukkan 3 tim. Setelah itu sudah selesai, pengukuran kebocoran sudah diambil. Jika tidak ada kebocoran, aman, dinyatakan aman, bisa dilanjutkan. Step selanjutnya, Face ID. Face ID itu menandakan biar setiap akun tidak disalahgunakan oleh orang lain. Setelah EAS sudah clear, EAS down, step selanjutnya login. Habis login, nah setelah itu lihat ada pekerjaan apa aja, seperti kayak install, kita harus set send, menandakan kita sudah menerima material. SV menandakan kita sudah menginstal materialnya yang dikirim. Selanjutnya integrasi. Setelah integrasi, pengambilan tag data foto atau ATP. Jika dirasa semua sudah aman, udah sebelum meninggalkan set, izin ke MS, BSS. Jika tidak ada sell down lagi, baru bisa meninggalkan set, Pak. Itu aja sih, Pak. Oke, gimana Bang Isa? Lebih lengkap ini, Pak. Sangat luar biasa, Mas Adit. Iya, betul. Ya. Betul. Terima kasih. Ya. Paling satu tinggal kekurangannya terkait clean set-nya Mas Adi ya. Jangan lupa. Oh iya. Pastikan ya kebersihan setnya itu sebelum meninggalkan set. Ya, clean setnya. Sama apa itu clean set, misal kayak ada tool, sampah-sampah, apa ada yang ketinggalan seperti itu. Jangan lupa, biasanya kalau meninggalkan set udah bersih, jangan lupa kabinet sama AC PDP ditutup lagi. Kadang ada cache
pernah kayak gitu. Oh. Set aku pernah nyampe set BTS existing, tapi bukan punya pas lagi Telkomsel, punya yang lain gitu loh. Ada yang masih kebuka, wah kacau itu. Yang terakhir meninggalkan set nggak ditutup lagi kan. Untung nggak hujan. Oke, berarti Mas Adi ya. Mas Adi tim kan? Posisi apa Aditya. tim? Ya, Aditya. tim QC apa tim lapangan? Tetap QC Pak, lagi. tim lapangan. Oh, oke. Oke, berarti nanti Mas Adi japri ke saya sama satu lagi. Sandi ya. Jadi karena dia tadi kerjaannya untuk non wireless, mungkin yang optikal, japri juga ke saya. Ntar voucher saya kirim. Ada lagi nggak, San? Siap, Pak Doni. Saya sudah, Ada Pak. pertanyaan lain? Pak Isan, boleh nanya nggak? Monggo. Kalau untuk ini optikal nih, kalau jika CR udah approve, ternyata permit belum rilis dan timnya, dan kalau permit belum rilis itu gimana? Ya kalau permit belum rilis kan berarti kan belum bisa akses masuk ke set, Thomas. Biasanya begini, yang udah aktual di lapangan, yang gue kerjain biasanya malah Huawei-nya suruh nego ke saya. Nah itu ada buktinya enggak gitu loh, daripada nanti. Yang penting kalau dia berani bertanggung jawab kalau ada apa-apa dirimu. Di WA, biasanya di WA di grup. Nah, sekarang kadang-kadang juga begini, banyak kan nih permit sama timnya berbeda. Soalnya gitu. gini loh Mas, soalnya ini aku pengalaman sendiri ya. Pernah tiba-tiba mau setengah jam sebelum clock out itu saya tiba-tiba digerebek karena nggak sengaja nyenggol sensor baterai stolen itu loh. Digerebek, terus didatengin polisi beneran saya. Terus ternyata polisinya geledah mobil, nggak ada baterai, nggak ada apa, karena pekerjaannya cuman cross connect kan nggak ada apa-apa toh. Nah, itu saya dicek permitnya ada ya kan, dan orang DMT-nya datang, ya jadi kita nggak diapa-apain gitu loh. Nah, seumpama kejadiannya nanti nyenggol sensor yang sensitif gitu kan, terus tiba-tiba digerebek, Mas Andi nggak punya permit, Huawei-nya mau tanggung jawab nggak? Nah, saya kan untungnya ada permit, nah dan pas dicek kesenggol sensornya, nah itu kan kesenggol kesalahan saya gitu kan, tapi ya akhirnya clear gitu loh, nggak panjang jadinya karena saya yang bekerja. Yang udah bikin permit manual kalau di MSC. Ya intinya kalau masuk setnya itu aman, ada permitnya, ya kerja juga nyaman toh. Iya, cuman kan namanya kalau CR tahu sendiri, Huawei kadang-kadang project kan bisa dia aja. Yang penting progres kan Huawei itu jalan kalau Huawei. Ini Mas, kalau bicaranya ya untuk saat ini itu yang sering ya. Bisa sih. Huawei project sama quality itu selalu bertentangan, pasti itu. Mereka ngejar KPI, ada target yang harus mereka kejar, tapi kadang melupakan masalah EHS-nya gitu loh. Itu kan permit termasuk bagian EHS itu sebenarnya. Ya, mereka ya terus sendiri kadang-kadang Huawei kan tim project seperti itu. Ngubur aja terus udah. CR udah approve, permit belum rilis, ngubur aja terus. Ya. Serba salah kadang tim lapangan itu. Kita ngajar, kita menolaknya juga suap di grup, nggak asal posisi malam. Nolaknya nggak asal nggak ada permitnya. Nolak kemana karena gitu, maksudnya, karena gini serba salah juga ya, karena Pak, tapi permitnya tolong dibantu ya. Dari sisi kadang-kadang dari sisi project itu dia tahu TOC-nya pada dekat semua nih sama saya gitu. Makanya suruh nego-nego mulu. Kadang-kadang malah Huawei-nya, tim Huawei di permit nggak ada, minta saya yang suruh masukin. Bisa masuk meskipun nama permitnya nggak ada. Nama Huawei pun tidak ada di permit. Saya masukin. San, sorry, aku sedikit apa ini. Kalau seperti itu, kalau itu mah udah, dia udah konfirmasi. Udah coba kan nego. Del, sedikit aku kasih ini.
itu tetap punya resiko. Tetapi untuk menjaga-jaga seperti itu, permit manual itu udah salah satu permit lah. Tetapi memang tetap ada resiko. Karena resikonya kalau kalian melakukan tidak sengaja lah menyenggol seperti yang Iksan tadi di luar pekerjaan, itu resikonya akan berat. Nah, tapi kalau sudah ada ibaratnya kalian permit manual kayak gitu, saran saya di-emailkan oleh koordinatornya bahwa masuk site ini kita atas apa gitu. Jadi ke Huawei-nya minimal biar ada bukti kita bahwa dipaksa oleh Huawei untuk melakukan itu gitu. Jadi ada backup buat kita walaupun itu memang tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan. Tetapi sebagai backup kita ya salah satu kita juga tidak sampai nganggur ya kita lakukan backup. Jadi di email aja bahwa kita izin manual hari ini dengan si Yano di-emailkan ke Huawei-nya. Jadi ketika ada apa kita bisa tunjukkan bahwa kita ini sudah ngikutin instruksi dari Huawei. Itu aja mungkin dari aku, Deng. Oh, siap. Ya, masih ada waktu nih. Ya, aku mau nanya minimal nih, ada yang bisa jelasin ini nggak yang lakukan safety induction? Ada yang hafal nggak? Pulsa 50.000 nih. Oh. Pede. Apa tadi, Pak? Kan udah gua kasih, kampret. Ada lain lah. Serius amat. Yang lain lah. Serius ya kan. Guyon-guyon dikit lah. Iya. Yang lain dong. Yang lain. Toolbox meeting kan tiap hari dilakukan tuh. Masa nggak hafal? Ada yang ini nggak? Yang hafal nggak? Ini jawabnya sambil show video loh ya. Oh iya, harus itu biar ketahuan mukanya. Baca apa enggak ini? Open video. Open video lah. Terbaca lagi kan. Ayo tuh pulsa 50.000. Ayo teman-teman ada yang hafal Toolbox meeting ada 9 poin. Tiap hari loh dilakukan loh. Masa nggak hafal-hafal? Ayo sampai 10 nih. Ayo, halo. Suara gue jelas kan? Hitung mundur nih, nggak ada, hangus nih. Ayo tuh 50.000. Gue tambahin lah, voucher lagi 1. Ditambahin voucher lagi. Ayo sampai 10 nih dihitung. San, hitung sampai 10 San. 1, 2. Yang jabung ada yang nyaut, yang jabo. Berapa aku udah nggak ada orangnya nih. 3, 4, 5, 6, 7. Yang sering ngebacain harusnya hafal itu. Apalagi tim leader yang ngebacain. 9. 9,5. Apa garis besarnya aja nggak apa-apa, Mas. Pak. Mas Adit udah dapat tadi, jangan Mas Adit lagi. Oh. Yang lain dulu. Oh, siap. Mas Adit udah ini lah. Udah komplit, pasti ini lagi. Yang lain. 10 Pak. Wah, hangus. Ini. Aduh. Open cam dulu deh, masih ada nggak orangnya nih? Udah ngurangin sampai 50 nih. Masih 50 orang. Masa nggak ada yang ini? Ayo, masih ada agenda Mas Iksan? Kayaknya udah cukup Pak dari saya Pak.
Habis agendanya ya? Oke deh, kalau nggak ada, berarti gagal. Oke, vouchernya gagal sama pulsa 50.000 gagal. Kita save untuk bulan depan ya. Ya. Bulan depan akan di-handle oleh tim UEJ ya. Siap-siap tim UEJ menyiapkan nanti. QASE UEJ. Oh, bulan lalu udah dari WJ, Pak Robert. WJ bulan kemarin, Pak. Ya. Berarti Jabo yang belum. Ya. Jabo tanggal 2 September ya. Oke. Ya. Oke, sebagai closing, terima kasih buat teman-teman semua. Tadi materi yang Mas Iksan sampaikan ya cukup lengkap ya, mulai dari prosedurnya sampai studi case. Ada kasus-kasus yang lama. Jadi itu pelajaran buat kita, jangan sampai kasus-kasus yang terjadi lagi gitu. Jadi sangat bagus yang disampaikan tadi, lengkap. Ya teman-teman makanya harusnya wajib mendengarkan ini dan mengikuti. Ya ini saya rekam, nanti saya akan share. Yang tidak hadir saya harap bisa memutar videonya, nanti saya akan buatkan ke YouTube biar lebih enteng. Jadi tetap mengisi absen nanti bagi yang susulan. Nah, dibuat nanti keterangannya di situ mendengarkan via YouTube. Oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih buat teman-teman. Karena kita tadi mulai dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Dipersilakan kepada semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diselesaikan. Oke, terima kasih. Pastikan teman-teman bekerja di site dengan selamat. Berangkat selamat, pulang selamat. Adia Winsa. Merdeka. Merdeka, Pak. Merdeka. Nah, pergi Pak. Teguh. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end all ya. 3, 2, 1.